Selamat siang Pak, saya atas nama Felicitas Lorena Dagut, kelas A semester 3 akan menjelaskan buku yang berjudul Doing Research in the Real World, atau yang dalam bahasa Indonesianya melakukan penelitian di dunia nyata. Baik, saya langsung saja akan menjelaskan pada bagian pertama. Di dalam buku ini kita akan pelajari tentang metodologi pendekatan dan perspektif teoritis, di mana di sini kita akan menjelajahi filosofi dan perspektif teoritis. Di sini kita akan mengetahui berbagai cara melakukan penelitian atau bagaimana cara yang harus dilakukan atau dilaksanakan dalam melakukan penelitian. Yang kedua adalah perspektif teoritis dan metode penelitian. Di sini kita dalam memeriksa berbagai perspektif teoritis yang tersedia, itu akan dijadikan pedoman sesuai untuk proyek atau tugas penelitian kita, di mana di situ kita harus memilih perspektif teoritis mana yang akan dijadikan untuk proyek penelitian kita ke depannya. Dan yang ketiga adalah memilih dan merancang proyek penelitian baik. Dalam memilih dan merancang proyek penelitian baik, di sini kita harus memilih yang sesuai dengan minat kita. Di mana di sini juga topik penelitian yang baik harus memiliki harus memiliki potensi untuk mendemonstrasi kriteria teoritis. Di sini itu akan memungkinkan akses ke data yang relevan dan memberikan simetri hasil potensi dan sejalan dengan minat, kemampuan, dan aspirasi kita. Di dalam memilih dan merancang penelitian yang baik juga, kita dapat membaca literatur atau contoh penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Dan yang keempat adalah desain penelitian eksperimental dan kuasi eksperimental. Di sini di dalam penelitian eksperimental akan menghasilkan hasil yang objektif, valid, dan replikasi yang dapat diuji oleh diri kita sendiri ataupun oleh orang lain. Di dalam penelitian eksperimental ini terdapat dua struktur, yaitu yang pertama tahap perencanaan dan tahap operasional. Di dalam penelitian eksperimental ini juga kita mulai dari pertanyaan a priori atau hipotesis bahwa penelitian ini dapat diuji kebenarannya untuk selanjutnya. 5. Merancang survei deskriptif dan analitik. Survei adalah alat penelitian yang umum karena memungkinkan menghasilkan data yang besar, jumlah data yang besar dan sampel data yang besar. Deskriptif survei dapat memberikan data yang mampu mencerahkan dasar agar dapat lebih perinci lagi dalam investigasi analitik. Survei analisis di sini mampu menemukan asosiasi antara variabel dependen dan variabel independen. Yang keenam adalah merancang studi kasus. Dalam proyek studi kasus
dalam proyek studi kasus ini biasanya bersifat deduktif, di mana premis teoritis digunakan ketika kita tidak ada kesempatan lagi untuk mengontrol atau memanipulasi variabel. Data studi kasus ini dapat kita peroleh juga dari berbagai sumber seperti dokumentasi, arsipan wawancara, dan observasi langsung. Yang ketujuh, evaluasi desain. Fokus pada evaluasi desain ini adalah reaksi peserta pelatihan, yang mana di sini diharapkan atau seberapa banyak yang mereka peroleh dari pelatihan ini, peroleh pengetahuan baru, atau seberapa banyak yang mereka transferkan ke pekerjaan yang mereka jalani. Dan yang ke-8 sekarang yaitu mengumpulkan data primer, yaitu kuesioner. Kuesioner adalah alat penelitian yang menanggapi berbagai pertanyaan yang diajukan, dan pertanyaan itu telah disiapkan sebelumnya. Di dalam pertanyaan ini kita memulai dengan pertanyaan yang lebih mudah dulu dan lebih menarik. Dan dalam pertanyaan ini kita harus transparan terkait apa yang kita teliti. Selanjutnya adalah mengumpulkan data primer dengan wawancara. Wawancara di sini adalah kemampuan atau keterampilan kita untuk membangun hubungan dengan kuesioner. Di sini kita harus menggunakan kata-kata sopan dan bertata krama yang baik agar kuesioner tidak merasa atau tidak terganggu dengan apa yang kita tanya atau tidak apa yang kita wawancara. Selanjutnya mengumpulkan data yaitu data primer, yaitu dengan pengamatan. Pengamatan di sini tidak hanya kita melihat lalu menurunkan fakta. Di sini kita harus mampu makna melihat. Makna melihat di sini kita harus mampu mengkombinasi semua indera kita dengan interpretasi yang ada di tempat itu. Di sini kita betul-betul mengamati agar penelitian yang kita lakukan sesuai dengan apa yang ada di tempat tersebut atau di tempat penelitian tersebut. Yang ke-11 sekarang, mengumpulkan data primer, tindakan tidak mengganggu. Di sini kita diharapkan dalam melakukan penelitian kita tidak menimbulkan risiko bagi hal-hal yang kita teliti atau juga bagi para kuesioner. Di sini kita diharapkan untuk tidak membeberkan rahasia pribadi atau catatan pribadi dari para kuesioner atau orang-orang yang ada dalam penelitian kita ini yang membantu kita. Dan yang selanjutnya adalah menganalisis dan menyajikan data kuantitatif. Di sini dalam menyajikan data kuantitatif kita berarti menggunakan angka, dan data kuantitatif ini biasa disajikan dan dianalisis menggunakan diagram batang, diagram lingkaran, ataupun grafik. Di sini kita dapat melihat hasil penelitian dengan menggunakan angka atau diagram yang disajikan. Selanjutnya adalah mengumpulkan data kuantitatif. Dalam mengumpulkan data kuantitatif ini berarti kita memiliki kualitas untuk tidak dapat berprasangka
tidak dapat disangkal kebenarannya, karena yang kita saji dalam data kuantitatif ini sesuai dengan apa yang kita lihat, sesuai dengan keadaan yang ada di tempat penelitian kita, atau sesuai dengan hal-hal yang kita teliti selama proses penelitian. Selanjutnya adalah menulis laporan penelitian. Kita harus pahami kebutuhan atau minat pembaca, karena kita menulis bukan hanya untuk kita sendiri, namun juga untuk mereka orang-orang pembaca hasil penelitian kita ini. Di sini juga kita harus mempertimbangkan etis utama, yaitu dalam menulis hasil penelitian kita harus menjaga kerahasiaan dan harus berhati-hati agar tidak melanggar hak cipta orang lain. Dan yang terakhir adalah yang ke-15, riset tindakan dan perubahan. Penelitian aksi ini digunakan untuk menjawab permasalahan di dunia. Jadi penelitian ini diharapkan dapat menjadi agen perubahan ke depannya. Dan penelitian tindakan ini melibatkan proses siklus perencanaan tindakan, pengamatan, dan mencerminkan seperti penjelasan sebelumnya. Kita harus membawa dalam penelitian ini, kita harus menghasilkan perubahan yang lebih baik agar dapat diterapkan ke kehidupan selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih, selamat siang.